Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi kekayaan intelektual Palestina yang menginspirasi dunia Islam. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengetahui lebih dalam tentang para cendekiawan besar yang lahir dari tanah suci ini. Palestina adalah tanah yang kaya akan sejarah keagamaan dan kebijaksanaan, tempat kelahiran 9 ulama besar dalam Islam. Di sini, para nabi dikenal telah singgah, meninggalkan warisan intelektual yang terus menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Sebelum Palestina menjadi negara, wilayah ini dikenal sebagai Syam pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian dikenal sebagai Damaskus pada masa dinasti Umayyah. Nama Palestina, seperti yang kita kenal sekarang, mulai populer setelah itu. Terdapat beberapa ulama terkenal yang lahir dari Palestina, dengan salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Berikut adalah beberapa ulama besar yang berasal dari Palestina, tempat yang dihormati sebagai kiblat pertama umat Islam. 1. Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Al-Mathalabi Al-Hashimi Al-Qurashi adalah ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina. Dalam Manaqib Asy-Syafi'i jilid 1 halaman 73, Al-Baihaqi menceritakan bahwa Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Gaza. Imam Syafi'i berkata, "Wulintu bi Ghazata sanata 50 wa 100 wa humiltu ila Makkah wa ana ibnu sintain." Artinya, aku lahir di Gaza tahun 150 Hijriyah, dan aku dibawa ke Makkah, sedang umurku saat itu adalah 2 tahun. Salah satu ilmu yang dikuasai oleh Imam Syafi'i adalah ilmu syair, sehingga termaktub dalam Mu'jam Al-Buldan Jilid 2, halaman 202, syair beliau tentang kerinduannya kepada tempat kelahirannya, yaitu, artinya, "Dan aku merindukan tanah Gaza, meskipun rahasia mengkhianatiku setelah perpisahan. Tuhan mengairi tanah itu, jika aku dapat menemukan tanahnya, maka kelopak mataku akan memerah karena kerinduan yang sangat besar." Al-Qadhi Iyad dalam Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik, jilid 3, halaman 179, menceritakan suatu hari seorang qadhi pemerintah, Abbasiyah, Harun bin Abdullah Az-Zuhri, bermalam di kediaman Imam Syafi'i di Gaza. Kala itu Imam Syafi'i sudah masyhur dan dikenal banyak orang. Malam itu beliau sedang menulis kitab. Harun pun bertanya, "Engkau membuat dirimu lelah, begadang, membuang-buang minyak, dan menulis buku-buku yang bertentangan dengan mazhab masyarakat Madinah. Siapakah yang akan meliriknya?" Imam Syafi'i menjawab bahwa ijtihadnya berbeda jauh dengan gurunya, Imam Malik bin Anas, dan beliau yakin suatu hari apa yang dituliskannya akan bermanfaat bagi banyak orang. 2. Ibnu Qudamah. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah bin Miqdam Al-Maqdisi adalah seorang pemimpin dan pembesar mazhab Hanbali yang karyanya menjadi pedoman dalam mazhab tersebut, yakni Al-Mughni. Beliau lahir pada tahun 541 Hijriyah di Jama'in desa di Nablus, sebuah kota di bawah otoritas Palestina di tepi barat. Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala, Beirut, Mu'assasah Ar-Risalah, jilid 22, halaman 165. 3. Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan atau Ahmad bin Husain bin Ali bin Arsalan Al-Maqdisi lahir di Ramallah, sebuah kota di pusat tepi barat Palestina, tahun 777 Hijriyah. Beliau merupakan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Setelah tinggal di Ramallah, beliau pindah ke Al-Quds dan disemayamkan di sana. Khairuddin Az-Zarkali, Mausu'atul A'lam. Karya yang pernah ditulisnya adalah Syarh Sunan Abi Dawud, Syafwah Zubad fi Matan Zubad, beserta syarahnya. Juga syarah-syarah terhadap kitab hadits lainnya selain Sunan Abi Dawud. Ibnu Ruslan dikenal sebagai orang yang dikabul doa-doanya, tidak memakan makanan yang haram, tidak berkata kasar dan kotor, dan suka menghidupkan malamnya dengan berdoa dan istighfar. Walid bin Ahmad
Al-Mawsu'ah Al-Muyassirah. 4. Ibnul Muflih. Ibnu Muflih atau Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih. Beliau lahir di Ramin, sebuah desa di timur laut, tepi barat Palestina, tahun 816 Hijriyah dan wafat pada tahun 884 Hijriyah. Syamsuddin Az-Zahabi Al-Mu'jam Al-Mukhtash lil Muhadditsin, Maktabah Ash-Shadiq, Jilid 1, halaman 266. Beliau adalah ahli fikih mazhab Hanbali dan pernah menjadi hakim di Damaskus beberapa kali. Di antara karya-karyanya adalah Syarhul Muqni fi Fiqhil Hanbali, Mirqatul Wushul ila Ilmil Ushul, dan Al-Maqshad Al-Arshad fi Tarjamah Ash-Shahb Al-Imam Ahmad. 5. Ibnu Washif Al-Ghazi. Muhammad bin Al-Abbas bin Washif Al-Ghazi dikenal sebagai Ashi Shaykh Al-Musnid Al-Kabir. Beliau merupakan ulama ahli hadits dan fikih dalam mazhab Maliki, sebagaimana penuturan Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala, Jilid 12, halaman 345. Di antara guru-gurunya adalah Al-Hasan bin Al-Faraj Al-Ghazi, Muhammad bin Al-Hasan bin Qatibah Al-Asqalani. Murid-muridnya di antaranya adalah Abu Sa'ad Al-Malini dan Muhammad bin Ja'far Al-Mayamasi. Ibnu Washif Al-Ghazi wafat pada tahun 372 Hijriah pada usia lanjut. Ats-Thayyib bin Abdullah Al-Hadrami, Qiladatun Nahrfi, Wafayat A'yan Ad-Dahr. 6. Zainuddin Yahya bin Alwi Al-Hadrami Al-Andalusi. Beliau memang tidak lahir di Palestina, akan tetapi beliau menghabiskan sisa hidupnya di Gaza, wafat dan disemayamkan di sana, sebagaimana penuturan Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam, Jilid 14, halaman 335. Zainuddin Yahya bin Alwi merupakan ulama ahli qiraat, ahli bahasa, sastra, dan juga ahli hadits. Beliau sering mengadakan kunjungan ke berbagai negara untuk bertemu para ulama di Mesir, Damaskus, Naishabur, dan Gaza. 7. Syamsuddin Muhammad bin Khalaf Al-Ghazi. Muhammad bin Khalaf bin Kamil bin Athaillah, yang dikenal dengan julukan Syamsuddin, lahir di Gaza pada tahun 616 Hijriah dan menganut mazhab Syafi'iyah, serta menguasai kitab karya Imam Ar-Rafi'i dan juga Al-Mathlab karya Ibnu Rif'ah. Muhammad bin Khalaf terkenal sebagai ahli ibadah, lemah lembut, dan baik hati. Ia menulis sebuah karya yang berjudul Maidanul Fursan fil Fiqh sebanyak 5 jilid. Tokoh ini wafat di Kairo pada malam Ahad, 24 Rajab tahun 770 Hijriah. Taqiyuddin Al-Maqrizi, Al-Mufti Al-Kabir, Beirut, Darul Gharbil Islami 2006. Jilid 5, halaman 338. 8. Syamsuddin bin Al-Ghazi Syamsuddin Abul Ma'ali. Muhammad bin Abdurrahman bin Zainal Abidin Al-Amiri Al-Ghazi, lahir pada 1096 Hijriah di Gaza dan wafat pada 1167 Hijriah di Damaskus. Beliau seorang ahli sejarah dan ahli fikih mazhab Syafi'i, juga seorang mufti Syafi'iyah di Damaskus. Syamsuddin bin Al-Ghazi, Diwanul Islam, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 10. Di antara karyanya adalah Diwanul Islam, Tarikh Mukhtashar lil Ulama wal Muluk wa Ghairihim, Lathaiful Minnah fi Fawaid, Khidmatis Sunnah, Tasnifus Sami' Birijalil Jam'il Jawami', dan lain-lain. Khairuddin Az-Zaraqli, Al-A'lam, Beirut, Darul Ilm lil Malayin, Jilid 6, halaman 197. 9. Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi adalah seorang ahli sejarah yang terkenal dengan karyanya yang monumental berjudul Al-Kawakib As-Sayrah bi Ayan Al-Mi'ah Al-Ashirah, sebuah ensiklopedia yang mencakup tokoh-tokoh paling menonjol pada abad ke-10 Hijriah. Beliau dilahirkan di Gaza dan meninggal di Damaskus. Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi, Al-Kawakib As-Sayrah, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 997. Inilah beberapa cendekiawan yang lahir di wilayah Palestina. Ibnu Hajar Al-Asqalani, misalnya, dihubungkan dengan Asqalan atau Ashkelon, sebuah desa di jalur Gaza, yang saat ini dikuasai oleh negara Israel.
karena latar belakang keluarganya berasal dari daerah tersebut. Sahabat Al-Faidah, di bumi Gaza lahir dan disemayamkan banyak ulama terkemuka serta tempat di mana para nabi dulu dilahirkan dan dimakamkan. Meskipun kaya akan sejarah dan kekudusan, mengapa tanah ini terus dijajah oleh Zionis dan belum mendapat kemerdekaan yang dijanjikan? Mari kita temukan jawabannya dalam sorotan Al-Quran. Janji Allah untuk Palestina dalam Al-Quran mengenai permasalahan yang kini berada di bumi Palestina merupakan suatu perkara yang telah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Allah telah mengatur sedemikian rupa bahwa turunan dari Bani Israel akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut. Sehingga apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan bukti nyata kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 4. Sahabat Al-Faidah, sungguh hal tersebut telah terjadi. Israel yang merupakan keturunan dari Bani Israel telah berada pada tingkat kesombongan yang besar. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ditambah lagi dengan dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika dan Inggris yang terus membuat mereka merasa di atas. Namun, Allah telah menjanjikan kepada mereka bahwa akan adanya hamba-hamba Allah yang perkasa yang dapat mengalahkan mereka. Sementara itu, Al-Quran memberikan janji kemenangan dan eksistensi kepemimpinan Islam kepada umat Islam dimanapun berada. Menariknya di dalam surah Al-Isra, kata Al-Quran diulang sebanyak 8 kali dan merupakan pengulangan terbanyak dari 50 kali pengulangan yang ada di seluruh Al-Quran. Pengulangan itu ada pada ayat-ayat 9, 41, 45, 46, 60, 82, 88, dan 89 surah tersebut. Di dalam ayat-ayat itu disebutkan kata Al-Quran adalah petunjuk, pengingat, pembatas, dan obat, serta Al-Quran merupakan mukjizat yang tak tertandingi. Surah Al-Isra mewakili pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam bahwa untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Maka, ketika umat Islam memilih untuk mengambil Al-Quran sebagai panduan untuk mengatasi berbagai kesulitan di Baitul Maqdis, Palestina, dan Al-Aqsa, itu adalah pendekatan yang sangat kuat. Dengan merenungkan makna Al-Quran, meningkatkan pemahaman dan pengajaran Al-Quran, memberikan dorongan kepada generasi penerus umat ini untuk menjadi ahli Al-Quran dan mengimplementasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, pasti kemenangan umat Islam bukan hanya mimpi belaka. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan berikan komentar di bawah. Mari kita bersama-sama memperluas pengetahuan tentang warisan intelektual Palestina yang luar biasa ini. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawwab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.